Punya mobil, nggak punya garasi, apakah zolim ke tetangga demi parkir? Jangan-jangan saya pribadi juga kadang, apakah parkir sebentar, itu termasuk zolim juga. Ada mobil di depan, terus tiba-tiba dibikin pagar-pagar besi gitu. Jangan punya bapak lo apa gimana sih? Silakan Ustaz. Suasana bulan puasa, biasanya kan kita hidup berrukun tetangga atau bertetangga. Kadang rumput tetangga lebih hijau, ada yang lihat begitu, ya kan? Ada yang di sebelah mungkin punya mobil, kok kita nggak punya? Kok malah mobilnya ditaruh di depan rumah, bukan taruh garasinya, apakah termasuk zolim? Nanti kita akan bahas nih ya. Tapi sebelumnya saya nyapa dulu buat yang ada di studio maupun yang ada di Zoom. Jadi tayangan takjil kali ini memang hybrid lah bisa dibilang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Tentunya kembali lagi di takjil. Ini kolaborasi kasih solusi dengan Ghazwah Academy. Teman-teman pengusaha di sini wajib nonton lah bisa dibilang ya. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Gimana caranya kita dapetin cuan tapi dengan cara yang benar gitu. Tentunya tema kita kali ini, ya seperti biasa masih bersama guru kita, Ustadz Khalid Basalamah, semoga Allah jaga beliau. Yaitu seputar punya mobil, nggak punya garasi, apakah zolim ke tetangga demi parkir. Nanti kita akan bahas. Ustadz, sehat semua aman ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ustadz. Nah ini menariknya gini Ustadz, sebenarnya ini fenomenal memang menahun. Bahkan ya yang nonton sekarang pasti tahu lah. Atau jangan-jangan kita. Jangan-jangan saya pribadi juga kadang, apakah parkir sebentar, mau nanti kan keluar lagi, itu termasuk zolim juga gitu. Yang lebih bablasnya lagi, pernah tahu nggak teman-teman? Ada mobil di depan, terus tiba-tiba di pinggir jalan, di depan rumahnya, terus dibikin pagar-pagar besi gitu, niat banget, dikotakin. Kata jangan punya bapak lo apa gimana sih? Nanti kita akan bahas ya. Silakan Ustaz, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mulai mungkin membahas tentang apakah seorang muslim itu punya hak untuk memiliki kendaraan atau tidak. Oke. Nah, itu bagian dari hal yang dibolehkan dalam syariat selama halal tentunya ya. Oke. Karena Nabi SAW menggabungkan 4 hal sebagai sumber kebahagiaan. Beliau mengatakan sumber kebahagiaan itu di 4. Di istri yang salihah, di rumah yang luas, di kendaraan yang nyaman, dan juga di tetangga yang baik atau komunitas yang baik. Nah, sini ada disebutkan kendaraan, berarti memang memungkinkan gitu ya. Dan itu seorang muslim boleh mengupgrade dirinya, mengupgrade maksudnya dari sisi fasilitas ya. Itu juga bagian yang dibolehkan dalam syariat. Apakah boleh memiliki mobil mahal? Boleh, selama kebutuhan dan bukan keinginan. Jadi kalau kita butuh nggak apa-apa. Ya, kita beli yang paling bagus, yang kira-kira lebih awet, lebih nyaman dipakai selama kita punya kemampuan, tidak masalah. Jangan taklif, jangan membebankan diri. Misalnya harus utang sampai akhirnya kena riba dan sejenisnya. Itu dulu poin. Poin yang lain, setelah kita punya kendaraan, nah kita juga harus tahu nih, kendaraan itu harus diparkir di mana. Kita aja punya kamar tidur. Ya gitu. Kita juga punya ruang tamu dan seterusnya. Nah itu berarti memang kendaraan pun butuh tempat untuk ditaruh. Umumnya sih ya, rumah-rumah itu biasanya, apalagi kalau di klaster, di komplek perumahan itu ada garasi. Nah mungkin fenomena ini lebih terjadi kepada masyarakat kita yang hidup bukan di klaster. Karena di klaster itu biasanya sudah ada komplek, ada security yang atur, dan mungkin tidak tumpah tindih dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Karena setiap rumah biasa ada garasi satu dan bisa parkir di depan rumahnya dia sendiri lagi. Tapi kalau di luar daripada klaster ini, kadang-kadang rumah itu kan tidak berurut, tidak sama ukurannya. Bukan di klaster, mungkin di umumnya kehidupan masyarakat, apalagi kalau masuk gang dia tinggal, tapi dia punya kelebihan rezeki bisa beli mobil. Nah di mana dia harus parkir mobilnya, kan gitu. Nah ini memang harus dipikirkan baik-baik. Kalau perlu kami sarankan untuk diskusi dengan RT setempat, RW setempat, kira-kira bagi masyarakat sini yang punya mobil kita parkir di mana. Mungkin ada tempat yang bisa dipakai parkir, dan jangan pernah sampai mengganggu tetangga-tetangga kita. Karena memang hak tetangga ini besar sekali dalam Islam. Sampai dalam sebuah hadits yang sahih, kata Nabi SAW, Jibril terus mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik pada tetangga, sampai aku kira tetangga akan menjadi ahli waris. Jibril datang, hai Muhammad, wasiatkan umatmu untuk berbuat baik pada tetangga. Terus saja Jibril bilang begitu, sampai Nabi SAW mengatakan, sampai saya mengira tetangga itu akan menjadi ahli waris. Karena seringnya diulangin gitu. Dan juga Nabi SAW menyebutkan tentang masalah bagaimana Aisyah pada saat bertanya, ya Rasulullah, kalau saya punya masakan, siapa yang saya harus dahulukan? Tetangga mana? Kita kata Nabi SAW, tetangga yang paling dekat dengan rumahmu. Jadi semua orang yang dekat dengan kita itu adalah tetangga, gitu kan? Nah juga
termasuk bagian dosa besar adalah mengganggu tetangga. Ya. Di antaranya ada hadis yang menyebutkan dosa besar, induk dosa besar itu salah satunya adalah berzina dengan pasangan tetangga. Ya, itu dibahas oleh para ulama. Kenapa? Karena tetangga itu orang yang paling dekat dengan rumah kita. Kita bisa titip rumah. Kalau terjadi apa-apa, mereka yang lebih dulu pertama membantu kita, gitu kan. Banyak hal lah yang bisa kita lakukan. Sampai keluar satu kaidah dasar ulama, al-jaru ahaqqu bisaqabati jari. Tetangga lebih pantas untuk mendapatkan tawaran tetangganya. Jadi kalau kita mau jual rumah, jual mobil, tetangga dulu yang kita tawarin. Kalau dia tidak mau, baru kita pindah ke orang lain. Itu saking besarnya kedudukan mereka. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyakiti tetangga kita dengan parkir sembarangan, buang sampah sembarangan, gitu kan. Atau hal-hal yang lainnya lah. Di Indonesia itu cukup banyak ya. Misalnya putar musik besar banget mengganggu tetangga di sebelah, gitu kan. Tidak mau tahu gitu ya. Atau apalah hal-hal ugal-ugalan yang lain yang kira-kira membuat tetangga tidak nyaman. Karena kita ini hidup bermasyarakat. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Gini Ustaz, saya pernah melihat ada sebuah rumah, ya rumahnya sih besar juga, cuma memang mobilnya terlalu banyak Ustaz. Kurang lebih mungkin 6-7 mobil. Artinya, mungkin dalam itu 4, terus di luarnya itu ada 3 berlebihan. Nah, cuma sebenarnya mau jadi pembahasan gini adalah, yang dimaksud dengan zolim itu seperti apa? Kalau memang ada perumahan-perumahan yang jalanannya lebar, tahu ya, maksudnya kan bukan yang perumahan yang klasternya yang kecil-kecil gitu, yang sehingga orang jadi menyulitkan untuk lewat. Tapi kalau besar dan nggak ada gangguan, apakah itu termasuk zolim juga? Padahal nggak ada yang keganggu sama sekali. Antar rumah ke rumah aja tuh jalanannya yang Enggak. Kalau dia dia tidak mengganggu orang lain, tidak ada kezaliman tentunya. Kecuali memang begini, ada akad misalnya, kalau mau masuk dalam komplek perumahan ini, satu rumah maksimal punya 2 mobil, misalnya. Itu udah ada bisa akad ada akad begitu ya, itu lain. Itu berarti harus dipatuhi. Tapi kalau tidak ada dan memang komplek itu besar, orang mau punya rumah, orang mau punya mobil 5, 6 itu hak dia, maka tidak ada kezaliman di situ. Meskipun dia di depan 3-3-nya, tapi masih di batas rumahnya. Dia, oh nggak apa-apa ya Ustaz ya? Oh oke. Kalau yang dimaksud zolim berarti benar-benar ngalangin orang susah lewat. Betul. Atau mengambil haknya orang, seperti jalan itu kan fasilitas umum. Iya. Fasumnya kan semua orang bisa menikmatinya, maka orang mungkin bisa terganggu karena dia parkir nutupin jalan. Nah itu mungkin. Kalau di depan rumahnya orang tapi nggak ada mobil, numpang sebentar itu masuk zolim nggak? Tetangga samping kita? Ya sebaiknya kita pamit lah. Oh, Pamit, karena itu haknya dia sebenarnya. meskipun kita tahu dia mobilnya misalnya cuma 1, depan nggak pernah keisi. Ya tetap aja kita pamit, apalagi kalau itu rutinitas ya. Misalnya kita tahu nih, mungkin dalam sehari itu kita pastilah kita parkir di situ. Atau kalau ada tamu, ya lebih baik adabnya adalah kita pamit dengan tetangga. Kalau kita ingin bertamu sebentar, ini orang asing gitu kan, kadang kita suka depan rumah orang itu harus pamit juga Ustaz ya? Sebaiknya iya. Meskipun kita nggak kenal, cuma sebentar doang tetap ya, ketok lebih dulu baik gitu sampaikan, ya? iya. Wah, Masya Allah. Islam sebegitu ngaturin ya teman-teman. Kita kasih kesempatan yang bertanya dulu di studio. Ya, silakan. Nama dan pertanyaannya apa? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya, mungkin ada pernah lewat juga di beberapa jalan gitu, dan jalannya itu ditutup buat hajatan gitu Ustaz. Jadi kayak saya jadi muter jauh kayak gitu, dan bahkan sempat saya terlintas seperti di dalam hati saya, wah nanti kalau zolim kayak gini di akhirat saya tuntut kamu. Itu apakah gimana sikap saya saat sebaiknya seperti itu Ustaz? Syukran Ustaz. Nonton Masya Allah, kejam juga nih ya. Langsung tuntutnya di akhirat, belum ngomong sama orangnya, belum tahu permasalahannya apa gitu. Langsung nuntut ya. Rupanya muridnya Dery nih. Siap. Iya juga ya. Tentu orang-orang seperti ini sebaiknya jangan dilakukan ya, kecuali memang sudah menjadi kesepakatan di warga di situ ya. Karena memang di situ misalnya rumah-rumah itu sangat dempet-dempet, dan kalau mereka mau punya hajat mau nggak mau harus undang orang. Tapi dia udah pamit sama pihak wali amr kayak RT, RW gitu ya, lurah, dan diizinkan, maka nggak apa-apa kita mengalah. Toh juga dia bukan mengganggu kita setiap hari. Nanti memang betul-betul kita juga masih punya opsi lain, kita jalan ke tempat lain. Saya pernah gitu, pas mau ke satu acara, Google Map mengarahkan masuk ke gang untuk jalan pintas ke tempat acara itu, betul di hotel gitu kan. Tapi begitu masuk ada acara hajatan dan tidak ada pilihan, mobil itu masalahnya kalau masih bisa mutar, ya masuk ini nggak bisa mutar, dia harus mundur sejauh itu, jadi jauh banget gitu. Tapi saya berpikir, waktu itu saya lebih mendahulukan orang lain sebelum saya pikirkan diri saya dulu. Orang ini kan mengadakan acara, pasti dia punya hajat, nggak mungkin
Gak mungkin nggak orang adakan acara foya-foya, apalagi memang kondisi rumah mereka itu bukan rumah orang mampu gitu ya. Iya. Dan memang saya melihat rumah-rumah itu terlalu mepet. Dia nggak ada opsi juga gitu. Rumahnya yang mungkin cuma 5x5, 10x10 misalnya, kecil banget dan dempet sama rumah-rumah tetangga. Dan dia terpaksa harus undang orang. Ada orang yang mungkin dari luar sana kerabatnya ada naik mobil, naik motor, mau nggak mau butuh. Dan ternyata memang dia sudah pamit dengan tetangga-tetangganya semua. Itu harusnya saya tidak apa-apa. Kita toleransi lah, misalnya kita mengatakan ya mungkin dia punya hajat. Kalau saya begitu, kemudian kita putar jauh pun tidak apa-apa. Jadi nggak usah langsung kayak antum, saya tuntut nih hari kiamat. Nah, itu. Ya. Iya. Tapi kalau memang acara tersebut mengganggu gimana Ustaz? Misalnya yang pertama tiba-tiba ada kedembrang-kedembrung musik, atau mungkin yang kedua ada ibadah-ibadah yang dilakukan tapi tidak pada contohnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu. Itu kita sebaiknya mengalah atau menegurnya atau mentahdzirnya atau seperti apa Ustaz? Gimana caranya kita mau menegurnya sementara acara lagi berjalan misalnya gitu kan. Tapi Okay. kalau kita bisa menyampaikan sebelum acara, ini kan tadi kasusnya adalah kalau kita pas lagi lewat situ ternyata lagi ditutup. Nah itu kan kita sudah nggak mungkin, bagaimana caranya kita memberhentikan gitu. Ya udah kita mengalah sambil kita doakan semoga Allah kasih hidayah, lalu kemudian kita cari jalan lain aja. Memang subhanallah saya ingat betul itu ada pesan dari ayah saya gitu. Beliau setiap kali habis kami itu masih di Makassar dulu, saya dari kecil sampai saya mulai melajak dewasa itu saya sering kali dengar nasihat beliau gitu. Jadi saya waktu itu karena masih muda saya berpikir biasa kita pikir jalan pintas, jalan yang paling cepat lah. Tapi ayah saya itu selalu jalan di jalan protokol. Okay. Saya dari bandara nih, ada opsi pilihan jalan protokol sedikit agak jauh mutar, dengan ada jalan yang bukan protokol tapi dia lebih cepat sampai ke rumah kami gitu. Beliau selalu jalan di protokol. Saya bilang tanya, kenapa? Saya panggil Abah, kenapa Bang? Kenapa harus begini? Dia bilang jauh lebih aman. Bahasa jauh lebih aman ini saya sekarang baru saya bisa pahami lebih jauh ya. Aman itu maksudnya aman kalau tiba-tiba ada acara tadi. Aman kalau misalnya ban mobil pecah misalnya ya, bocor. Kalau di gang-gangnya orang kan kita nutupin jalan orang, jadi masyarakat jadi terganggu. Tapi kalau jalan protokol masih banyak solusinya. Dan banyak hal lah ya, yang mungkin di situ pas kita lewat di gang ternyata maaf ya tempat para preman-preman mungkin dia bisa malakin atau apa. Di jalan protokol tuh umumnya tidak. Jadi memang bahasa aman ini umum sekali gitu. Makanya saya sarankan teman-teman selama masih ada jalan protokol aja. Ya, memang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu ya. Kecuali darurat sekali, memang apalagi biasa acara-acara begini kan ada momen-momennya ya. Biasanya itu kayak weekend atau ada acara tanggal merah. Nah kalau kita sudah tahu itu udah gak usah masuk gang-gang deh, gitu yang lebih aman. Supaya kita aman juga orang lain juga tidak terganggu, kita tidak terganggu. Sesuai dengan hadits Nabi SAW, la darar wala dirar, tidak boleh menyusahkan atau mengganggu, tidak boleh juga disusahkan. Nah kita jangan menyusahkan orang, jangan juga kita disusahkan oleh orang lain. Oke. Bisa potensi baret juga kadang kan mobil ya. Saya juga kadang lebih milih protokol daripada sempit, gang-gangnya apa segala macam. Nah ini pas banget momentum Ramadan, termasuk juga yang ngambil peluang untuk jualan takjil. Kan ada juga tuh tiba-tiba di depan rumahnya ada meja, gelar buat dagangan, ya ngambil peluang lah usaha Ustadz. Nah itu batasannya seperti apa Ustadz? Harusnya tidak boleh, Oke. Jadi kalaupun dia mau jual ya dia dalam pagar dia mungkin lah gitu ya. Atau mungkin sebatas yang tidak mengganggu jalan. Tapi kalau sudah terlalu jauh ngambil jalan, harusnya tidak boleh. Sebab orang memang tidak mau diganggu dengan cara seperti itu kan. Akhirnya jadi susah orang lewat. Mungkin ada orang yang buru-buru keluarganya lagi sakit. Ada orang yang buru-buru ke acara buka puasa keluarganya. Yang ini tidak tertahan gara-gara hanya orang mau dagang 10-20 kolak misalnya atau yang semisalnya. Sebaiknya ini dihindari, itu lebih baik dihindari. Karena tidak boleh kita mengganggu, menyusahkan orang, tidak boleh juga kita diganggu. Bukan ada maslahat untuk akhirnya jadi orang bisa berbuka gitu. Kalau lagi nggak ada mau takjil di pinggir jalan atau apa? Membantu orang nggak termasuk? Masalahnya jualannya itu memang dari habis asar kali ya. Jadi untuk orang takjil di jalanan masih lama gitu. Iya benar, dari jam 3 udah ada sih. Memang saya pernah lewat satu kawasan padat penduduk. Memang kok lama gitu driver saya. Saya pikir ada apa macet. Oh penuh orang pada jajan gitu. Sebenarnya sih ada beberapa program pemerintah setempat ya, misalnya camat atau lurah atau mungkin RT RW itu biasanya mereka buat kayak bazar malam atau mungkin ya, ada baiknya tuh kalau ada kayak lapangan di sekitar RT itu yang memang dikhususkan itu mau jualan sana deh. Nah, misalnya di free kan gitu kan. Nah, mereka jualan bebas jadi nggak menghalangi jalan-jalan ini, itu lebih baik. Tinggal bagaimana di manage aja. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita coba cek pertanyaan yang datang dari Zoom. Namanya Aulia. Saya kesal banget sama tetangga sebelah yang lagi bangun rumah tapi nutupin jalanan.
Bahkan bahan bangunannya seperti pasir suka masuk ke rumah saya. Apa yang saya harus lakukan? Wah. Ingat kan? Gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Enggak, jadi dia boleh tentu orang normal aja kesal karena perbuatan ini ya. Harusnya kita mulai dulu dari si pemilik bangunan. Dia harus betul-betul izin sama tetangga. Ada kan namanya izin tetangga ya. Dan itu hampir setara dengan IMB. Oh, oke. Karena IMB keluar tapi tetangga nggak mau, kan jadi diblokade juga kita gitu kan. Jadi mungkin dua-duanya harus bisa diimbangi. Dan mungkin dicarilah kontraktor atau tukang-tukang yang memang dari awal sudah diatur, dikasih instruksi kalau saya nggak mau tetangga saya terganggu ya. Jadi mereka tuh sudah taruh di mana nih baku tempat pasir, tempat semen, kerikil dan segala macam itu mereka sudah tahu di mana mereka harus taruh. Itu paling tepat. Nah khusus untuk penanya mungkin bisa komunikasi dulu sama pemilik bangunan gitu kan. Ini bisa nggak? Ini saya mengganggu saya dan segala macam. Kalau ketemu titik temu alhamdulillah. Kalau tidak ketemu titik temu ya sudah berarti bisa dilaporin ke RT setempat. Jadi libatkan pihak wali amar atau pemerintah itu jauh lebih baik. Kenapa ada sahabat itu diganggu oleh tetangganya di masa Nabi SAW, lalu dia melapor ke Nabi sebagai wali amr gitu kan, pemerintah pada saat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau tetanggamu mengganggumu lagi, keluarkan barang-barangmu di pinggir jalan, ya, disuruh keluarkan gitu ya. Nanti di saat ada orang lewat menanyakan, kenapa kamu bilang tetangga saya si fulan mengganggu saya. Nah dengan begitu akhirnya ada waktu dia keluarin sebagian barangnya, ada tetangga tanya, kenapa kau gini? Iya tetangga saya ini ganggu saya terus, saya tidak tahu harus buat apa, Rasulullah perintahkan begini. Maka setiap orang yang lewat pasti datang mengingatkan tetangga yang mengganggu itu. Nah, yang ujung-ujungnya adalah endingnya membuat dia berhenti dari mengganggu tetangganya. Paham. Ya kalau kita sih mungkin laporlah ke RT terdekat. Oh oke. Masalahnya dia udah izin juga nggak ya? Oh makanya rata-rata kalau bangun rumah tuh ada ininya ya? Papannya kali ya, mungkin kalau ada keluhan Ya ini kan sekarang masalahnya pasirnya udah sampai masuk ke tetangga. Iya. Gitu kan. Jadi maksudnya dia supaya dia lebih rapi aja, lebih di manage aja supaya jangan sampai mengganggu kiri kanannya. Iya. Makanya kita nggak tahu nih apakah udah ditegur berkali-kali. Tapi mudah-mudahan kejawab ya, bener juga sih RT. Karena tanggung jawabnya di situ. Ada lagi mau bertanya di studio? Kita kasih kesempatan. Silakan, mikrofonnya boleh diberikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin nanya, kalau dari saya mungkin lingkungan kita itu berisik pertama. Jadi kan tadi kita ngomongin soal tetangganya. Jadi lingkungan kita pertama mungkin berisik. Terus kalau ada orang yang pernah gitu minjem motor tapi nggak ngisi bensin kita, itu kan zolim udah ya kategorinya Ustadz. Kemudian sering mabuk-mabukan gitu di lingkungan kita gitu. Nah, apakah kita enaknya itu pindah rumah atau kita negur dulu Ustadz? Paling gitu syukur. Ya, yang paling aman sih tegur dulu, dibahasakan baik-baik ya. Kadang-kadang ada orang yang kita anggap perbuatan dia mengganggu, mungkin bagi dia tidak mengganggu. Contoh misalnya tadi pinjam motor, dia nggak isi bensin. Terus kita berharap orang ini pengertian. Mungkin bagi dia, Anda ini teman dekatnya, contoh. Atau saudaranya. Ya udah deh, mungkin orangnya baik, dia bersangka begitu mungkin ya. Tapi kalau kita ingatkan, nggak ada salahnya. Ini nanti kalau habis dipakai tolong diisi bensinnya ya. Nah, contoh itu lebih baik, kita sudah bahasakan dari awal. Nah, itu jauh lebih tepat sebenarnya. Jadi saran saya lebih baik ditegur dulu, dibahasakan dulu baik-baik gitu ya. Kalau tidak ada titik temu, kita selalu terganggu dan persentase gangguan itu sudah sangat besar di atas 50%, 40% ke atas. Itu ya udah, mungkin kita bisa ikhtiar untuk pindah gitu. Berarti jual dulu rumahnya gitu ya? Enggak juga sih, dia kan kalau banyak duit tinggal beli rumah baru. Masya Allah, investor ya? Pemegang Bitcoin? Harus masuk pokoknya kalau begitu-begitu ya. Enggak kok, sektor real dia. Sektor siap, ampun, kena lagi saya. Ya. Atau mungkin dengan trik, biasanya ngambil hati tetangga tuh ngasih hadiah bisa juga nggak Ustadz? Misalnya kan sekarang lagi momentumnya di Ramadan. Kasihlah buka puasa, misalnya menu-menu gitu, di Ajwa Resto misalnya. Kasihlah, pasti happy banget tuh dia tuh. Itu bisa nggak Ustadz? Karena kan memang nih Ajwa Resto adalah restoran Timur Tengah yang dikenal dengan kampanye bye-bye bau. Oh, jadi misalnya mau ngasih ke tetangga, kambing, perengus pasti nih. Shh, tahu apa kamu? Ini kan bye-bye bau. Hah? Pasti Ajwa Resto ya? Boleh. Gitu. Akhirnya tetangga jadi luluh. Soalnya biasa stigmanya begitu, Ustaz. Sebenarnya sih kalau untuk memberikan kepada tetangga, terlepas daripada kita punya hajat atau tidak, misalnya kita mau pinjam parkiran atau tidak, itu bagian sunnah Nabi SAW. Okay. Maka Nabi SAW bilang kepada Jabir radhiyallahu anhu, kalau engkau masak, hai Jabir, lebihkan dan berikan kepada tetanggamu. Dalam riwayat lain pada saat perang Khandak atau perang Ahzab itu,
Jabir kebetulan memasakkan buat Nabi SAW 1 ekor kambing dengan 1 sak sekitar 2 telapak tangan orang dewasa gandum roti gitu ya. Oke. Nah, subhanallah, salah satu mujizat pada saat itu terjadi adalah setiap kali Nabi SAW sendokin kambing dan kuahnya dan disobek gandumnya untuk jadi roti, dipanasin di api, itu selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Jadi mujizat gitu ya. Itu sudah kami jelaskan di mujizat Nabi SAW di perang Khandak. Yang jelas setelah selesai semua sahabat makan, kurang lebih 1.000 orang jumlahnya waktu itu, dan di panci masakan kuah kambing atau kambing yang berkuah itu punya Jabir diambil, dikuras, itu tidak pernah habis, terlalu penuh terus. Setelah selesai semuanya, setelah 1.000 orang makan ini, maka Jabir mengatakan, demi Allah makanan saya masih utuh. Lalu Nabi SAW bersabda, hai Jabir, berikanlah makan keluargamu dan bagilah kepada tetangga-tetanggamu karena orang-orang sedang ditimpa rasa lapar. Jadi ada perintah untuk berbagi pada tetangga. Nah, tapi kalau seseorang misalnya mau mengambil hati tetangganya lebih jauh lagi ya, bukan hanya sekedar mendapat pahala sunnah berbagi, apalagi dia mungkin butuh jasa tetangganya, kayak misalnya titip rumahnya kalau dia safar, kemudian dia parkir depan rumahnya, normal aja kalau datang dari safar berikan hadiah, kalau pulang dari umroh misalnya berbagi zam-zam, berbagi kurma, kalau mungkin dia beli makanan dia lebihkan buat tetangganya, sesekali mungkin dia kasih hadiah pakaian, itu semua hal-hal positif aja. Ingat kalau beli oleh-oleh umroh dan haji ada di Ajwat Store, ya kan, kacang-kacang, coklat-coklat batu kerikil, yang begitu tuh ada tuh. Nah, apalagi menu-menu di Ajwat Resto juga bisa kita buat bikin tetangga jadi lebih bahagia. Kalau tetangganya nanya, ini olahan dagingnya seperti apa? Nggak usah khawatir. Ajwat Resto karena menjamin semua olahan dagingnya bebas amis, perengus, dan bau kandang, teman-teman. Ini selalu terjadi loh. Kadang istri saya, Ustadz, kalau begitu udah bawa kambing, misalnya bawa apapun itu lah ya tadinya, itu selalu stigmanya tuh dari dulu sampai sekarang tuh pasti image-nya apa ya bahasanya? Mindset-nya tuh kandang. Kan begitu kan image-nya. Tapi insya Allah di Ajwat Resto benar-benar dijaga banget kualitasnya, teman-teman. Jadi meski menyajikan masakan Timur Tengah ya, cita rasanya sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Menu andalannya kambing bakar madu. Wah, menu favorit saya, baimong, dan lain sebagainya tuh kalau sini. Atta Halilintar juga tuh. Sangat cocok untuk makan bersama keluarga, apalagi di momen Ramadan kayak begini. Ya menuju apa ya, dari mulai sahur. Oh ya, kalau sahur bisa diangetin nggak Ustadz? Pas banget ya, saya mau nanya nih. Bisa. Untuk besoknya, bisa ya Ustadz ya? Bisa. Karena kan ini saya takutnya ada santan apa segala macam. Oh enggak ada ya? Enggak ada, kita nggak pakai santan. Jadi insya Allah bisa, tapi ditaruh di kulkas, nanti dipanasin lagi. Oh bisa tuh, kita abis ini kan kita pas mau ini kan pesan dulu ya, inget ya, biasa ada kambing bakar madu, ya, terus susu kurma, 2 betul, orang sama istri, ya kan? 2 aja, saya sama istri saya, kan 1 istri saya, ya jadi kasian banget. susah emang lawan Ustadz Khalid, susah emang ya. Biasanya orang kan kalau udah sindir, ya jangan gitu deh, malah dibalik lagi, kasian amat ya. Udah kasihan amat, dia kan punya hak 4, dia selalu 1 aja. Ya, jadi sangat cocok untuk makan bersama keluarga ya, teman-teman ya. Karena tersedia ruang VIP juga, kayak sekarang ini kita ada di sini, yang membuat suasana jadi lebih nyaman. Anda sosok ketawa-ketawa, hai laki-laki istri 1 kalian. Nggak usah sosokan ya. Selain makan di tempat, Ajwat juga punya Ajwat Express, jadi bisa dipesan. Ya, nggak usah khawatir teman-teman, layanan antar yang gratis ongkir maksimal 5 km dari Ajwat Resto. Kalau posisi 5 km dari Condet, berarti nyampe ke Mall PGC nyampe nggak sih? 5 kilo? Sampai ya. Kalau yang di Ahmad, coba lebih jauh dari itu. Lebih jauh malah ya. Yang di Ahmad Dahlan, yang di Radu Dalam tuh, deket Limau tuh, deket lab school, sekolah tuh, Jaksel, itu kelihatan tuh, sampai Majestic masih bisa, sampai Pondok Indah Mall masih bisa, dan seterusnya. Sorry, anak Jaksel bos. Ya. Paket hakikah juga ada teman-teman, di Ajwat ini. Ya praktis, dan juga tentunya pastinya sesuai dengan syariat, dari mulai pemotongannya, segala macam. Ajwat juga menerima outdoor service untuk berbagai acara. Breakfast Sabtu Ahad juga di sini kadang di depan masih ada ya Sat ya, untuk sarapan apa segala macamnya. Nah gimana cara mesennya Der? Ini pas banget sekarang nih buat menu buka puasa apa segala macamnya kan, open house kayak kemarin saya sama keluarga apa segala macam gitu di rumah. Informasi lebih lanjut bisa hubunginnya WhatsApp 08 111 330 1010 atau call centernya di 15 00 151 atau langsung aja datang ke Ajwat Resto. Ajwat Resto juga buka peluang untuk kerjasama. Iya betul, investasi bisa Ustadz ya? Iya investasi. Ada di Reels-nya Kasih Solusi sama Dery Ansa tuh kita bahas sama hitungannya GM ya berarti ya, Ustadz Rahmat ya? Ya kalau mau tahu detailnya tuh gimana sih skemanya, nonton aja videonya ada di bawah-bawah atau cek aja postingannya, nggak tahu di collab nggak sama Ajwat Resto. Itu ada penjelasan dari Ustadz Rahmat selaku GM yang ada di Ajwat Resto atau mungkin Gazwa ya, PT Gazwa ya Ustadz ya. Itu kelihatan detailnya tuh bagaimana hitungannya,
pembagian hasilnya, dan seterusnya. Kemarin Dr. Richard Lee mampir ke sini kan, langsung tiba-tiba ditanyain ke Ustadz tuh, ada peluangan nih bisa buka investasi nggak? Mas Adrian Maulana juga ngomong begitu. Wah, buruan ya teman-teman, daripada diambil sama artis-artis itu kan. Detailnya ada di bawah, teman-teman tinggal klik aja. Ustadz ada yang mau ditambahkan sebagai penutup kita di episode kali ini? Cukup. Terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Artinya tema-tema seputar ya pengusaha, dunia usaha, cuan dan lain sebagainya itu spesial selama bulan Ramadan, tayang jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat setiap hari selama bulan Ramadan. Detailnya cek aja di playlist kita namanya Tarjil. Ini kolaborasi antara Kasih Solusi dan juga Ghazwah Academy. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya, di Zoom juga udah menyimak ya. Nanti kita insya Allah ketemu lagi di besok berarti ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.